dari kelas 2B dengan program studi administrasi negara, dosen Ibu Lala Sulasri, SOS MSI. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran akuntansi dengan materi jurnal penyesuaian. Definisi jurnal penyesuaian ialah penyesuaian tentang catatan-catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian juga disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data informasi penyesuaian akhir periode. Ayat jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam beberapa akun sehingga saldo mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Jurnal penyesuaian sendiri digunakan untuk transaksi-transaksi sebagai berikut. Yang pertama ada beban dibayar di muka, kedua pendapatan diterima di muka, tiga pemakaian perlengkapan, empat pendapatan yang masih harus diterima, lima beban yang harus dibayar, dan yang terakhir penyusutan aktiva tetap. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan jurnal penyesuaian. Yang pertama, menetapkan saldo catatan pada akun buku besar pada akhir periode sehingga setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan harta dan kewajiban menunjukkan jumlah sebenarnya. Yang kedua, menghitung setiap perkiraan nominal, perkiraan dan pendapatan beban yang sebenarnya selama dalam periode yang bersangkutan. Berikutnya ada jenis-jenis jurnal penyesuaian. Yang pertama ada beban dibayar di muka. Beban yang seharusnya dibayar di setiap bulan, tetapi harus dibayar langsung. Contohnya dalam setahun atau dalam beberapa tahun. Yang kedua ada penyusutan. Penyusutan peralatan yang harus dicatat sebagai pengakuan beban, depresiasi atau bisa jadi beban penyusutan oleh perusahaan. Contohnya adalah kendaraan, bangunan, dan benda fisik lainnya. Yang ketiga, beban terhutang, yaitu suatu kewajiban yang berasal dari beban yang telah diakui atau telah terjadi di dalam suatu perusahaan tetapi belum dibayar. Contohnya seperti gaji karyawan. Yang keempat, ada pendapatan belum diterima. Piutang pendapatan adalah suatu pendapatan yang sudah diperoleh tetapi masih belum bisa diterima dan belum dicatat ke dalam rekening perusahaan. Oleh karena itu, setiap periode harus dapat dibuat penyesuaian untuk mendapatkan mencatat pendapatan tersebut. Yang kelima ada pendapatan diterima di muka. Artinya, kalian menerima uang di muka, sedangkan servis atau suatu barang yang kalian perjualbelikan belum terima customer. Contohnya seperti pemesanan tiket pesawat melalui online. Di samping saya ini ada contoh jurnal penyesuaian. Kalian bisa lihat sendiri, jurnal penyesuaian dibagi dengan dua tabel. Contohnya nomor 1 pemakaian perlengkapan. Kemudian jurnal penyesuaiannya yang pertama beban perlengkapan dan yang keduanya beban perlengkapan sampai yang lainnya. Selanjutnya ada contoh soal jurnal penyesuaian beserta jawabannya. Yang pertama, beban atau biaya dibayar di muka. Perusahaan seringkali telah membayar beban untuk beberapa periode yang mendatang. Beban tersebut tidak makan beban atau biaya yang dibayar di muka. Jadi, jika menemukan beban yang seharusnya dapat dibayarkan pada periode mendatang, maka harus dihitung beban mana yang dilaporkan pada periode yang bersangkutan atau sekarang. Contoh soal, neraca saldo akun asuransi menunjukkan Rp3.600.000 dan pada akhir periode suatu informasi saldo akun menunjukkan tersisa sebanyak 3 juta. Artinya premi asuransi yang telah menjadi beban ialah 3.600.000 dikurang 3 juta sama dengan 600 yang harus diakui sebagai beban suatu asuransi dan mengurangi asuransi dibayar di muka. Kemudian untuk membuat tabelnya seperti di samping saya. Yang kedua ada beban sewa dibayar di muka. Contoh soalnya saldo suatu
suatu akun sewa dibayar di muka dengan jumlah Rp19.200.000 tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya, karena sudah bisa terpakai sewa sebesar Rp3.200.000, jadi beban sewa akan bertambah dan sewa dibayar di muka berkurang sebesar Rp3.200.000. Contoh tabelnya bisa kalian lihat di pinggir saya. Yang ketiga, ada pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Pendapatan yang masih harus diterima yaitu jika suatu pendapatan sudah menjadi hak suatu perusahaan tapi belum diterima, maka hak tersebut harus dicatat sebagai suatu pendapatan pada periode tersebut. Suatu perusahaan telah menyelesaikan pekerjaan yang berjumlah Rp550.000. Jumlah ini belum termasuk terdapat pada suatu neraca saldo sebesar Rp15.600. Piutang pendapat perusahaan. Jadi dicatat sebagai yang menambah piutang pendapatan dan pendapatan jasa sebesar Rp16.150.000. Berikut contoh tabelnya. Selanjutnya yang keempat ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan yang diterima di muka tidak boleh dicatat sebagai pendapatan namun sebagai utang, karena suatu perusahaan belum merealisasikan pendapatan tersebut. Untuk apa jadi belum menjadi hak perusahaan. Berikut contoh soalnya. Saldo pendapatan dapat diterima di muka berjumlah Rp10 juta dan sampai akhir periode suatu perusahaan baru mengerjakan Rp2.600.000, jadi dicatat sebagai suatu pendapatan sewa bertambah dan pendapatan diterima di muka berkurang sebesar Rp2.600.000. Artinya masih ada Rp7.400.000 yang masih menjadi utang pendapatan suatu perusahaan. Contoh tabelnya seperti yang ada di samping saya. Yang kelima ada penyusutan peralatan. Penyusutan peralatan yang harus dicatat sebagai pengakuan beban depresiasi atau beban penyusutan perusahaan. Berikut contoh soalnya. Informasi menunjukkan bahwa beban penyusutan atau depresiasi untuk periode Desember 2017 adalah sebesar Rp1.400.000. Jadi akan menambah suatu beban penyusutan dan menambah akumulasi penyusutan tersebut sebesar Rp1.400.000. Berikut di samping saya contoh tabelnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.